Halo, selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan masih dalam sistem peredaran darah pada manusia. Kali ini kita akan membahas tentang sel darah yang terakhir, yaitu trombosit. Bagaimana peranan trombosit dalam sistem peredaran darah, ukurannya berapa, jumlahnya berapa yang harus dipenuhi, dan di mana dibentuk. Dan kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tentang trombosit. Mari lihat dan kita bahas bersama-sama. Trombosit biasa juga disebut dengan keping darah. Bagian sel darah yang berikutnya adalah trombosit atau biasa disebut dengan keping darah. Apa ciri-ciri yang dimiliki oleh trombosit? Trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Kalau orang mengalami kelainan trombosit atau tidak memiliki ini, maka dia akan mengalami suatu kelainan dan penyakit ini menurun yang biasa disebut dengan penyakit menurun, dan bisa darahnya tidak bisa membeku karena trombositnya mengalami kelainan. Di kelas 9 kita akan lihat nanti kelainan ini. Berikut, jumlah trombosit dalam setiap milimeter darah yang normal adalah berkisar antara 200.000 sampai 500.000. Nah, ini kisarannya. Jadi sepanjang trombosit kita itu berada di dalam 200.000 sampai 500.000 itu normal. Kurang dari itu berarti ada gangguan. Trombosit dibentuk di megakarosit sumsum merah tulang. Jadi yang membentuk itu ada megakarosit di dalam sumsum merah tulang yang berperan membentuk trombosit. Berikut, trombosit memiliki ciri juga tidak berinti. Ya, cirinya tidak berinti sama dengan eritrosit, walaupun peranannya berbeda. Ini ciri-ciri dan karakteristik dari trombosit. Nah, bentuknya tidak teratur, kemudian umurnya kurang lebih 9 hari, berarti lebih lama daripada lebih singkat daripada eritrosit. Eritrosit 120 hari. Nah, skema ini biasa diperhatikan kalau orang terserang oleh DB. Orang yang terserang oleh demam berdarah biasanya trombositnya ini berkurang karena yang dihancurkan adalah trombosit, tempat bercokolnya. Ketika kita digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, ini yang masuk ke dalam sel darah merah sehingga sel darah merahnya berkurang, trombositnya berkurang, trombositnya berkurang semakin menurun. Nah, kurang lebih seminggu lebih 2 hari ini kan masa pengamatan ketika kita menderita penyakit demam berdarah, karena umurnya memang singkat, 9 hari kurang lebih. Nah, ini adalah mekanisme peranan trombosit ketika melakukan peranan dalam proses pembekuan darah. Caranya adalah ketika ada bagian tubuh yang luka, maka trombosit akan pecah. Trombosit yang pecah itu akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan trombokinase. Ya, trombokinase, jenis enzim yang dihasilkan ketika pecah trombosit, itu akan berpengaruh bersama dengan vitamin K dan ion kalsium. Ya, ion kalsium biasa bekerja sama, itu akan membuat protombin di dalam darah. Ya, protombin di dalam darah diubah menjadi trombin. Saya ulangi. Ketika tubuh terluka, trombosit pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, ini yang biasa disebut antihemofilia. Kalau ada ini berarti itu tidak hemofilia. Orang yang menderita tidak bisa membeku darahnya biasa disebut hemofilia, dan ketika trombosit ini ada, itu akan mempengaruhi protombin bersama dengan vitamin K. Vitamin K itu ada dalam tubuh. Salah satu yang membentuk itu adalah Escherichia coli di usus besar, bersama dengan ion Ca2 positif, ion kalsium, membentuk trombin. Nah, trombin ini akan mempengaruhi fibrinogen untuk membentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang biasa menutupi luka sehingga darahnya akan mengalami pembekuan. Nah, ini adalah mekanisme
atau jalur atau bagan terjadinya pembekuan darah, di mana di sini sangat nampak peranan dari trombosit. Sehingga peranan utamanya itu adalah berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, yang berikut yang kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Denyut jantung kita itu sama dengan yang disebut dengan denyut nadi. Karena nadi kita ketika dia berdenyut itu seirama dengan denyut jantung. Maka ketika kita mengukur frekuensi denyut jantung melalui nadi, itu juga menunjukkan frekuensi denyut jantung kita. Nah, ini akan saya jelaskan nanti dan menjadi tugasnya nanti buka videonya kalau saya tugaskan. Nah, itu yang namanya nadi kan ketika kita belajar tentang pembuluh darah, arteri itu, pembuluh nadi itu letaknya agak dalam tetapi bisa dirasakan di beberapa tempat pada bagian tubuh kita. Salah satunya itu adalah di pergelangan tangan. Nah, dari gambar ini nanti Anda akan melakukan pengamatan secara berkesinambungan. Cari dulu nadinya di sini, kemudian setelah menemukan Anda akan mengisi tabel ini. Misalnya nama kamu di sini, tulis duduk tenang 1 menit pertama, kamu hitung berapa denyutnya, isi di tabel ini. Dalam 1 menit kamu hitung berapa denyutnya. Berikut dalam 2 menit kamu masukkan juga. Tadi 1 menit dihitung berapa denyutnya, kemudian sekarang durasi waktunya 2 menit, isi di tabel. Nah, setelah itu kamu berjalan santai. Tadi duduk tenang. Jadi duduk tenang dulu, berjalan santai, ini perlakuan, dan nanti akan berlari-lari kecil di tempat. Durasinya masing-masing 1 menit pertama itu diisi, kemudian 2 menit pertama. Setelah berjalan santai, ukur lagi 1 menit pertama berapa denyutnya. Berikut 2 menit hitung berapa jumlahnya. Setelah itu lari-lari di tempat dalam waktu tertentu. Nah, setelah lari-lari ukur lagi, hitung berapa denyutnya 1 menit dan berapa 2 menit. Nah, itu nanti kamu akan lihat itu di bawah di denyutnya nanti, perhatikan. Nah, dari ini nanti kita akan lihat bahwa jenis dan intensitas aktivitas itu berbeda. Jadi di sini duduk 2 menit, 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit. Jadi selalu durasi waktunya ini berbeda dalam pengamatan ini. Nah, nanti saya akan kirimkan tugas untuk mengamati sendiri di rumah. Demikian pembahasan kita hari ini tentang trombosit, bagaimana peranannya dalam tubuh bersama-sama dengan channel Agus Berbagi. Dan sampai bertemu kembali dalam pembahasan berikutnya bersama-sama channel Agus Berbagi.